Kesetaraan dan pemberdayaan perempuan menjadi salah satu agenda penting yang dibahas dalam pertemuan tahunan IMF Bank Dunia yang berlangsung di Bali saat ini. Peran perempuan dalam ekonomi terbilang masih rendah. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama saya saat ini Monica Odang, Chief Human Resources Officer Gojek. Selamat pagi Mbak Monica, terima kasih sudah menemani saya pagi hari ini. Selamat pagi. Ini ada perkembangan yang menarik di Gojek ya. Sebelumnya Anda adalah satu-satunya perempuan di C-levels di Gojek. Tapi sekarang sudah berkembang menjadi ada empat. Nah, ketika Anda adalah satu-satunya perempuan di C-levels ini, apakah Anda dalam kesehariannya melihat ini sebagai sebuah tantangan begitu atau malah justru menjadikan sebuah keuntungan tersendiri? Kalau saya ngelihat itu bukan suatu tantangan dan juga bukan suatu keuntungan. Salah satu filosofi kita untuk bekerja di Gojek adalah kesetaraan untuk semuanya. Jadi sebelumnya meskipun saya satu-satunya C-level di Gojek yang wanita, tapi kalau kita ngelihat secara overall leadership wanita di Gojek saat itu sudah sekitar 40%. Jadi kita tuh memang lebih tinggi dibanding perusahaan-perusahaan teknologi yang lain. Memang ada seluk-beluk yang berbeda bekerja dengan semuanya pria ya. Tapi karena kita tidak melihat adanya perbedaan, yang kita value memang benar-benar adalah mungkin justru kalau saya ngelihat ya, dengan adanya banyak wanita, pemimpin-pemimpin wanita, mereka banyak membawa perspektif yang berbeda, baik dari segi leadership maupun dalam thought process dan mengembangkan bisnis. Jadi kalau saya ngelihat tuh membawa wanita ke dalam senior leadership, benefitnya sebetulnya sangat besar buat suatu perusahaan. Nah, ini yang harus dipahami nih oleh para CEO. Artinya kalau saja ada pemberdayaan dan kesempatan yang setara lah gitu antara laki-laki dan perempuan, bisa jadi itu malah kontribusi untuk perkembangan pertumbuhan perusahaan malah jauh lebih bagus begitu ya, seperti yang dialami Anda sendiri. Nah, kalau ini kan jadi menarik nih Mbak, yang tengah dibicarakan sekarang di pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia, salah satunya adalah mengenai kesetaraan dan juga pemberdayaan perempuan. Anda sendiri melihat perkembangannya begitu dari tahun ke tahun ini seperti apa? Kalau saya melihat memang perkembangan leadership wanita, kalau kita ngelihat mungkin saya tarik balik ya. Dari segi edukasi, menurut saya kita sudah melakukan banyak progres. Dalam pengertian shift di dalam mindset bahwa wanita dan pria harus memiliki edukasi yang setara, itu sudah ada. Tetapi begitu mulai memasuki ke dunia bekerja, disitulah mulai terjadi di mana ada sebetulnya kalau saya bilang banyak cultural factornya, di mana wanita juga masih ada norma sosial yang diekspektasi untuk menjadi ibu rumah tangga. Nah, di saat itulah saya ngeliat sebetulnya banyak sekali drop di dalam wanita yang bekerja. Jadi kalau saya mau melihat untuk merubah ini, salah satu aspek yang harus dirubah adalah shift in mindset gitu. Shift in mindset ini tapi harus terjadi dalam skala yang lebih besar. Kalau kita lihat dari dunia edukasi itu sudah ada. Tapi di dunia bekerja, bagaimana perusahaan maupun pemerintah sebetulnya bisa lebih banyak mendukung wanita untuk bisa tetap bekerja dan juga raising the family. Nah, shift di mindsetnya ini menurut saya yang sesuatu yang lumayan radikal, terutama kalau kita lihat di Indonesia ya, di mana ekspektasinya terutama untuk kalau saya mau ngomong household untuk pengurusan rumah tangga ya. Kalau saja itu bisa dibagi berdua ya, suami dan istri equally, itu akan banyak membantu wanita untuk lebih bisa meningkatkan dalam jenjang karir mereka. Artinya selama ini memang peran sosial khususnya urusan rumah tangga memang masih bebannya itu jauh lebih berat di perempuan. Nah, Anda sendiri ketika sebagai HR officer ya, ketika melakukan assessment atau penilaian, apakah juga memasukkan peran-peran sosial itu? Maksudnya bagaimana? Kalau memasukkan peran sosial, ada tuntutan peran sosial terhadap perempuan. Nah, ketika Anda mendesain atau memberikan penilaian untuk promosi misalnya, apakah juga itu dipertimbangkan jika memang kandidatnya adalah perempuan? Kita tidak melihat itu sih. Kita benar-benar memperlakukan semuanya sama. Jadi benar-benar ini adalah merit by performance gitu. Tapi apa yang kita lakukan sebagai suatu perusahaan untuk membantu para wanita yang ada di perusahaan kita untuk lebih berkembang. Contohnya kita mau mengadakan daycare dan di mana di dalam daycare tersebut kita bisa memberikan waktu buat para wanita ini untuk bisa bersama dengan anak-anaknya. Itu salah satu aspek yang sekarang kita lagi lihat untuk kita
mau kita implementasikan untuk menunjang, dan banyak working hours flexibility yang kita berikan. Jadi kayaknya kalau kita ngelihat dari lingkungan pekerjaan, lingkungan rumah, lingkungan norma sosial, itu semua sebetulnya harus menjadi satu kategori besar yang bisa mendukung untuk wanita supaya bisa meningkatkan karya dan bisa meningkatkan potensi di dalam dirinya. Karena nantinya in the end kontribusinya juga akan jauh lebih besar begitu ya terhadap perusahaan dan juga terhadap negara begitu. Betul. Ya betul. Tapi meskipun ini sudah tadi disebutkan bahwa performance atau kinerja betul-betul menjadi pertimbangan, satu-satunya pertimbangan, harus diakui bahwa diskriminasi di dunia kerja masih terjadi antara laki-laki dan perempuan begitu. Sepanjang karir Anda, mungkin tidak di tempat yang sekarang, bagaimana Anda menemukan diskriminasi atau menghadapi ini? Pernah ada pengalaman? Pernah sih, pasti pernah lah ya, ada diskriminasi ataupun sebetulnya mungkin bukan diskriminasi tapi lebih komen-komen di mana sepertinya kayak apakah kita bisa menempatkan perempuan di pekerjaan yang seharusnya mungkin pekerjaan laki-laki. Kebanyakan mungkin artinya itu. Ada ketidakpercayaan begitu. Iya, tapi sebetulnya kalau saya melihat cara kita untuk mengatasi hal tersebut adalah shift di mindset kita sendiri. Wanita itu pada dasarnya kayak kita itu di raise banyak dengan self doubt, meragukan diri sendiri. Nah, itu adalah shift mindset yang dari diri kita sendiri kita harus bisa untuk merubah. Nah, kalau saya ngelihat kalau secara ini ya, kalau saya ngomong structural obstacle-nya itu bisa dihilangkan, lebih banyak female leaders, lebih banyak role model. Ini bisa membantu terutama yang anak-anak muda supaya bisa di-mentor, supaya mereka bisa membentuk ini kepercayaan diri yang baru. Sebetulnya bukan ngomong bahwa mereka itu tidak percaya diri ya, tapi bisa merubah mentality mereka untuk bisa melakukan apa yang they feel that they can do it gitu. Oke, kalau kita bicara masalah shift mindset, artinya kan memang harus dimulai dari sejak dini dan ini akarnya yang kita sasar, artinya pekerjaan besar begitu ya. Saya akan diskusikan ini lebih lanjut, Mbak Monica. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Persentase penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas 2017 nyaris imbang. Laki-laki 50,24%, perempuan 49,76%. Sayangnya jumlah perempuan yang aktif dalam perekonomian masih sedikit. Padahal kontribusi angkatan kerja perempuan yang signifikan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif. Inilah indikator bisnis. Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas memotret tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan berada jauh di bawah laki-laki. Partisipasi angkatan kerja laki-laki mencapai 83 hingga 84%. Sementara perempuan berkisar antara 48 hingga 51%. Lebih lanjut, Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan tenaga kerja perempuan lebih banyak berkiprah di sektor informal, mencakup 70% dari total tenaga kerja perempuan. Sektor informal tumbuh dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Sebagian besar bentuk usahanya merupakan UMKM. Secara kepemilikan, sebanyak 51% jumlah usaha kecil dan 34% usaha menengah dimiliki oleh perempuan. Rasio kepemilikan usaha oleh perempuan di Indonesia ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata dunia. Di satu sisi, kondisi ini bisa diterjemahkan sebagai potensi besar kontribusi perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi yang masih belum tergali. Karenanya, pemberdayaan perempuan menjadi fokus perhatian pemerintah. Dan mengingat tingginya jumlah penduduk perempuan yang bekerja di sektor informal, pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan pengembangan UMKM. Sektor ini merupakan sektor strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Bank Indonesia juga berperan dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Bank Sentral menerapkan 3 langkah pendekatan untuk mendorong akses UMKM ke pasar global. Pertama, UMKM langsung memasarkan produknya kepada pembeli luar negeri. Kedua, menghubungkan UMKM dengan pelaku usaha lebih besar atau eksportir. Dan terakhir, menghubungkan UMKM dengan desainer yang telah memiliki pasar internasional. Langkah ini berhasil